صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Wa qala Syekhul Muallif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa 'alaika bisilatil arham al-aqraba fal aqraba wa bil ihsani ilal jiran al adna baban fal adna. Kemudian nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang berikutnya, hendaklah engkau selalu menyambung tali silaturahmi, menyambung tali persaudaraan kepada siapa? Al-aqraba fa al-aqraba, kepada keluargamu yang dekat, kepada kerabatmu. Kemudian wabil ihsani ilal jiran, dan hendaklah pula engkau selalu berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau keluarga, kerabat, kita disuruh menyambung tali silaturahmi, dan kepada tetangga kita dianjurkan untuk berbuat baik. Siapa tetangga yang diutamakan? Al-adna baban pal adna, yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Berarti nang di samping, nang di hadapan. Mun pian baik dengan nang jauh, nang di samping bakalahi. Mun pian baik dengan orang jauh, dengan nang di samping kada beteguran, kada pas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan mensyarikatkan Allah, jangan syirik kepada Allah di dalam ibadah tersebut barang sedikit jua pun, dan hendaklah selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bizil qurba, dan selalu berbuat baik kepada keluarga, kepada kerabat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Dan Muharram ini kita dianjurkan berbuat baik kepada anak yatim. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa man masaha ala ra'si yatim kataballahu lahu bi kulli sa'ratin marrat 'alaiha yaduhu asra hasanatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Barang siapa yang menyapu kepala anak yatim, maka Allah Ta'ala tulis baginya setiap rambut helai yang dilalui dan yang tersentuh oleh tangannya, setiap satu helai rambut dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kebaikan. Bayangkan kalau pian sapu-sapu tuh berapa helai rambut. Tapi mbah pian sapu beri duit lah. Jangan kepala anak yatim disapu-sapu, bis itu kada ada imbalan dari kita. Maksudnya kita memberikan kasih sayang, jangan menyapu-nyapu kepalanya karena kepalanya kada pernah disapu oleh ayahnya. Setelah kita berikan kasih sayang tersebut, beri imbalan. Udahlah belum?
Kalau belum, nah mumpung di bulan Muharram dianjurkan kita melakukan seperti itu. Nah, cari anak yatim. Cuma yang dimaksud yatim ini Pak Darwin adalah nang belum balik. Mun sudah nang kayak kita ini nang kumis bejinggot tuh ada yatim lagi ngaran ya. Lah, yatim tuh nang belum balik orangnya. Kehilangan orang tua, meninggal orang tuanya, meninggal ayahnya. Aku yatim juga aja. Umur 60 udah kada yatim lagi itu ngarannya. Wal masakin, kemana berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jari dzil junub, dan kepada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat rumah, tetangga nang jauh berbuat baik. Wa qad amara Allah bil ihsani ilal qarabat fi mawadi'in adidatin min kitabihil aziz, dan perintah Allah Ta'ala untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga ini bukan satu tempat, beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi bukan ayat ini saja, banyak ayat yang menjelaskan bahwa kita disuruh untuk berbuat baik kepada keluarga dan berbuat baik kepada tetangga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu alal qarabat sadaqatun wuslah. Bersedekah kepada keluarga itulah sedekah yang bisa menyambung tali silaturahmi. Pian dengan orang bersedekah, tapi dengan keluarga pian kada pernah bersedekah itu bisa memutus hubungan. Apalagi mau kedengaran jamun dengan orang lain baik benar, tapi mun keluarga seorang ya luar biasa pemalarnya, ini bisa memutus hubungan. Oleh karena itu keluarga kita berikan sedekah, menyambung tali silaturahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Jangan putus hubungan keluarga. Masalah sedikit kita aja kada berkeluarga lagi, putus hubungan. Padahal pian sepupu sekali, ayahnya dengan ayah kita bersaudara. Gimana bisa putus hubungan berkeluarga gara-gara warisan? Ya rupanya nih. Kadang-kadang masalah warisan ini bisa memutus hubungan keluarga. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan akan tetangganya. Luar biasa ini, memuliakan tetangga. Tetangga kita jadikan mulia. Jangan sekali-kali menghina kepada tetangga, apalagi pun mencaci maki. Wa qala alaihi salatu wassalam, mazala Jibril yusini bil jar. Ujar Nabi kita Jibril selalu mewasiatkan kepadaku supaya berbaik-baik dengan tetangga. Selalu mewasiatkan, hatta hasyaitu ayyuwarisahu, hingga aku khawatir kalau tetangga dengan tetangga ini saling ada hubungan warisan. Adalah hubungan warisan tetangga dengan tetangga, enggak ada kalau tidak mungkin tetangga kita mewaris harta kita, tidak mungkin kita mewaris harta tetangga. Cuma Jibril selalu mengingatkan kepadaku, kata Rasul, mewasiatkan kepadaku untuk selalu berbaik-baik dengan tetangga. Ingatilah tetangga supaya bagus, supaya bagus, supaya bagus. Hingga aku khawatir, kata Nabi kita, kalau antara tetangga dengan tetangga itu saling waris mewaris, padahal tidak. Nah, ini yang nih halamannya nih tertukar. Ini 120, ini 17. 120 ini 107. Nah, ini 121-nya ke sini. Tertukar nih cetakannya. Wala tatimmu silatul arham wal ihsani ilal jiran. Tidak akan sempurna hubungan silaturahmi dengan keluarga. Tidak akan sempurna berbuat baik kepada tetangga illa bikaffil adza minhum anhum wa ihtimalil adza minhum
wa badlil ma'rufi hasbal istita'ati lahum. Jadi hubungan silaturahim tidak akan sempurna, kita berbuat baik kepada tetangga tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal. Ini yang diutarakan oleh Habib Abdullah. Kalau kita 3 hal ini sempurna hubungan kita. Hubungan silaturahmi sempurna, hubungan dengan tetangga baik. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, bikaffil adza minhum. Dengan menahan sesuatu hal yang bisa menyakiti perasaan keluarga dan perasaan tetangga. Kita menahan perbuatan yang bisa menyakiti perasaan tetangga. Contoh, tip-tip pian, salonnya ampun pian, CD-nya ampun pian, mutarnya di rumah pian, yang karaokean pian, yang bedangdutan pian. Tetapi amun suara pian tadi keluar mengganggu tetangga guring, itu menyakiti perasaan tetangga. Mungkin itu tahan berarti kada usah nyaring, kayak tau lah, kada usah karaokean dulu. Jam 12 malam masih jauh karaokean nyanyi, jaka suara bagus kah? Tetangga nih gelisah, maka isuk anak begawi ya subuh. Gelisah. Itu kira-kira baik ada hubungan dengan tetangga? Ada baik. Iyalah. Hancur ada hubungan? Hancur. Itu satu. Yang kedua, wa ihtimalil adza minhum, dan pian sanggup menahan sesuatu hal yang bisa menyakiti perasaan pian yang dilakukan oleh tetangga pian. Mun tetangga pian berbuat jahat lawan pian, pian sanggup menahan. Tetangga pian menanam pohon persis di hugo rumah pian. Kalau sudah musim mangga, hatapnya guguran ke hatap pian. Mana kayak suara apa lagi? Dung 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 dung. Tahan kada pian menahan nih. Bila pian kada tahan, pian ucapkan, pian utarakan perihal tersebut, kayak apa hubungannya? Retak juga. Ya tetangga kita nih pada mau tahu, nanam di tanah jar. Apa hubungannya dengan ikam? Ya kita kada tahu kah hatap rusak. Tapi ini hubungan kita kada bagus. Wah, ini luar biasa leh. Inya kada mau menyakiti orang, ketika orang menyakiti dirinya, dia sanggup menahan dan memikul. Maka hubungan tadi akan terjaga. Tetangga nukar durian, buang sampahnya di halaman seorang, tahan kada kira-kira? Wa bazlil ma'rufi hasbal istita'ati lahum, dan pian mencurahkan kebaikan kepada tetangga sesuai dengan kemampuan pian. Nah, apabila ada kebaikan di rumah pian, pian mau dapat rezeki lebih, diberi orang gangan atau mulah wadai nang nyaman-nyaman, beri tetangga pian. Sekalipun ini menyakiti pian. Kalau 3 ini pian lakukan, hubungan bertetangga pian baik. 1, pian sanggup menahan yang bisa menyakiti perasaan tetangga. 2, pian sanggup memikul yang dilakukan oleh tetangga pian dan itu menyakiti perasaan pian. Dan yang ketiga, pian sanggup memberikan kebaikan kepada tetangga pian. Apabila 3 hal itu pian lakukan, pasti hubungan bertetangga baik. Kayak apa nih? Kawalah. Mudah-mudahan kawal nih. Maka tetangga aku aja penyarikan dan perangutan. Kayak apa nih? Tapi nyaman lah. Pak Muji dengan Pak Ano, wah bagus-bagus nih kan, semuanya jamaah ya lah. Sama-sama mendengar ya, sama-sama berbuat baik kepada tetangga. Mau Pak Darwin gimana? Wa qala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi kita, laisal wasilu bil mukafi'i, bukan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi itu membalas jasa orang, bukan. Saling balas jasa itu lain kayak itu silaturahmi.
Tapi yang disebut dengan menyambung tali silaturahmi adalah innamal wasilul ladzi idza qata'ta rahimah wasilha. Apabila engkau, yang disebut dengan menyambung tali silaturahmi adalah apabila engkau memutus hubungan tali silaturahmi itu, sambung hubungan itu. Memang salah di kita, menyakiti orang, datang ke rumahnya, bawakan hadiah, sesarik-sariknya orang mau dibawakan ambil sarik, ya ada. Gara-gara kita tadi mengirim kulit durian di hadapan rumah, seminggunya kada menagur pian. Kenapa nih koreksi diri seorang? Ada masalah. Mana tukarakan gula, tukarakan minyak, bawakan beres sekarung. Nah, pura-pura, nah ini ada rezeki nah lebih nah agen pian. Terima kasih benar aja. Nah itu ampih jadi hubungan. Wa qala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi kita, wattinu anfusakum ala antuhsinu ija ahsanan nas. Biasakan diri kalian apabila orang lain berbuat baik kepada kalian, engkau harus berbuat baik. Balas kebaikan orang dengan kebaikan. Biasakan. Bila ada orang berbuat baik on pian balas kebaikan orang itu. Jangan tak minta ruko orang terus. Ya lah, bisa beruko minta terus kawan. Segiliran seorang ada pernah beri orang ya apa nih? Paling kada ketika orang berbuat baik lawan pian mendoakan kalau kada kau membalas. Paling kada mendoakan. Mudah-mudahan rezeki pian bertambah. Nah ini lah. Wala tusi'u ija asa'u, dan jangan engkau balas keburukan orang lain dengan keburukan. Jangan tetangga mengirim kulit durian, tadi pian mengirim kulit mangga ke rumahnya. Nah itu ngaran membalas keburukan dengan keburukan. Nah hadirin para jamaah rahimakumullah. Nah jadi inilah maksud daripada Habib Abdullah bin Abi al-Haddad, memberikan nasihat kepada kita agar kita selalu berbaik-baik kepada keluarga kita, sambung tali silaturahmi kepada keluarga kita, dan selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan putus hubungan, apalagi kalau masalah-masalah yang halus. Nah, hadirin para jamaah rahimakumullah, sampai demikian karena ulun hendak mengisi lagi nah di gang kubur. Ini sebujurnya ulun nih ngalih karena janji dengan pimpinan majelisnya minggu lalu ulun menolak. Ulun ada acara di perumahan, sekalinya minggu ini meminta lagi ya. Ustadz Karim, Abang Karim tahu lah di gang kubur tuh, tapi nya lawas pang mungkin jam 9 atau setengah 10 lah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita akan lanjutkan nasihat daripada Habib Abdullah bin Abi al-Haddad ini di pertemuan kita yang akan datang. Ampun maaf, kita kirim doa haul ya kepada almarhum dan almarhumah yang diniatkan oleh sahibul hajat. Jadi kita hadiahkan tadi suratul Yasin, bacaan-bacaan kita dan segala amal soleh yang kita lakukan kepada almarhum dan almarhumah yang diniatkan oleh sahibul hajat, dan kita tutup dengan membaca doa haul. Di hadhihi niyat wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لأنك ذاكرين ولنبيك الشاكرين ولقضائك بديك وقدرك من الصابرين، من الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين في الجنان منام من نيران مباعدين إلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ناصرين متمتعين، ردنا الله مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا،
وردنا الله منك مردا جميلا ولا تجعل الله من الشيطان به سائر الحالة ولا عند الموت ولا قبل ولا بعد كده ولا سبيلا واثبت الله لقراءتنا هذه وغيرها ثمن جسيرا وجرا منك عظيما تقبل منا فضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا سما قرأنا وقبرنا ولنا سيادة بسرف النبي أكرم صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقرئين في الدين والله من العاملين والبكاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادات الصبيات المعجن وتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح من قرأنهن بسبب وتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم من أنت أعلم بهم بأسمائهم يا مولانا رب العالمين إلى أرواح من ضاج مغرب من المسلمين كافة عامة من لهم سير ولا سير لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم ببسي جنتك اللهم أهل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اصبر كسالنا وبارك تجارنا واختم الصالحات أعمالنا على الإيمان والإسلام جمعا توفنا وانضرادنا ولا تهنا الله في مبنى ولا تأخذنا نكرا أجل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله نهينا عليها يا حي وأمت عليها يا مميت لا بأس من قبورنا يا باعث فنرفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطل بقلب سليم ما إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين إلى الملائكة المقربين والكرمين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وإلى أرواح كل ولي ولي لله مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في المكوى تراهم يا مولانا رب العالمين إلى أرواح ساداتنا للمعلى والشبيكة والباقي وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء والنهار اجعله لنا حجة يا مولانا رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم